Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, ibadah yang ikhlas, yang dijanjikan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Juga kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quranul Karim untuk mendiagnosa kita, untuk mendiagnosa batiniah kita, berdiskusi, berdialog dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah asyifa, obat bagi kita. Maka kalau kita rutin untuk general check up batiniah kita mendiagnosa kira-kira ada apa di dalam hati kita. Insya Allah ketika kita rutin, kita berdialog dengan Al-Quran, mendapatkan obat, maka yang kita dapatkan adalah qalbun salim, hati yang selamat. Karena kata Quran, manusia kita ini dibagi menjadi 3. Ada kelompok mukmin yang sejati, ada kelompok kafir, ada kelompok munafik. Munafik yang lisannya mengatakan iman, tetapi iman yang dikatakan oleh dia itu dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita masuk ke dalam kelompok atau hati kita ada sifat-sifat yang disinyalir oleh Al-Qur'an menjadi orang-orang yang munafik. Maka idealisme kita adalah idealisme menjadi muttaqin. Idealisme menjadi orang-orang yang senantiasa punya ketakutan kepada Allah sehingga kita mendekat, punya rasa khawatir kita kepada Allah, kemudian kita berharap. Sebab kalau tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya kita kemudian sudah aman. Padahal Allah mengingatkan terus, aamintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Jangan pernah engkau merasa aman. Karena apa? Sewaktu-waktu ayyursila alaikum hasiba, boleh jadi apapun yang ada di langit itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja bisa terjadi untuk kita. Bahkan musibah-musibah yang kelasnya ringan maupun kelasnya berat itu bisa saja menimpa kita. Dari mulai sakit, dari mulai kesempitan ekonomi. Maka rasa takut kita ini harus kita pupuk agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan sampai kemudian kita merasa bahagia ketika apa-apa yang dilakukan kita itu ternyata adalah jauh dari karakteristik orang yang muttaqi. Kadang kita berdosa tetapi tidak merasa salah.
Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi happy-happy saja. Tidak merasa bahwa itu merupakan suatu kemaksiatan, suatu dosa, sehingga kita merasa aman dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka idealisme kita sebagai muttaqin harus kita pupuk terus. Apa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah kita ketahui karakteristik ciri muttaqin diantaranya adalah mengimani sesuatu yang gaib, yang tak tampak. Gaib itu apa saja? Ya, diantaranya adalah yaumul qiyamah, diantaranya adalah al-jaza, diantaranya adalah surga dan neraka. Ini disebut sebagai al-ghaib. Apakah kita beriman kepada Allah itu termasuk mengimani yang gaib? Ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah Allah itu maha gaib atau sesuatu yang tampak. Karena Allah itu dalam Al-Asmaul Husna punya dua sifat. Sifatnya Allah adalah Al-Zahir wal-Batin. Allah punya sifat Al-Zahir yang maha tampak, yang maha cetha welo-welo, yang maha jelas. Makanya para ulama tidak menjadikan Allah sebagai sesuatu yang gaib, karena Allah sudah mengatakan sendiri bahwa Allah punya sifat al-zahir yang maha tampak. Meskipun Allah juga punya sifat al-batin yang maha tidak tampak. Maka dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala yang maha tampak, Allah yang maha jelas, maka harusnya kita memang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun yang tampak di dalam mata kita. Ketika kita melihat gunung, maka di balik gunung yang kita lihat ada kudrahnya Allah, ada kuasanya Allah. Bahkan ketika kita melihat diri kita sendiri pun, ya Allah, luar biasa. Rambut yang tumbuh di kepala kita meskipun kita tidak minta, Allah sudah cukupkan rambut yang begitu rupa. Allah meskipun tidak kita minta untuk memberikan mata, Allah sudah memberikan mata yang lengkap, yang luar biasa kepada kita. Ini namanya Allah yang punya sifat al-zahir yang maha tampak. Sehingga apa? Ketika Allah punya sifat al-zahir yang maha jelas, kok kita selaku makhluk tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut sebagai jahiliyah, orang-orang yang amat sangat bodoh. Makanya dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Bukan mereka itu nggak pinter, bukan mereka itu tidak bisa berkreasi, tetapi mereka itu dikatakan bodoh. Sebab yang paling utama adalah mereka tidak mengenal zat yang mencipta, zat yang memberi, zat yang mengayomi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting bagi kita. Di antara karakteristik orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani sesuatu yang tidak kasat mata, tidak tampak bagi kita, maka harus kita imani. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan karakteristik orang yang muttaqin adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita tidak ada hambatan, tidak ada halangan untuk mendirikan sholat. Dan rasanya kemudian bergegas, ada rasa semangat untuk kita datang kepada Allah, rukuk dan sujud. Ini adalah satu kegembiraan. Maknanya apa? Saat ini ketika kita subuh datang, meskipun subuhnya ini majunya banyak banget. Azan saja belum jam 4 sudah azan. 3
berapa? 5.05 ya. Itu sudah masuk subuh. Apalagi tadi malam diguyur hujan, rasanya kalau mancal selimut ini lebih enak daripada bangun. Tetapi kita masih bisa bangun subuh berjamaah, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ini luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Ketika kita meskipun mendatangi sholat, tetapi sholatnya itu disifati oleh Quran kusala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu sholat yang aras-arasan, itu bukan masuk lagi kepada kelompok muttaqin, tetapi sudah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min jumlatil munafiq, termasuk orang-orang yang munafik. Salat ya salat, tetapi ada sifat aras-arasan, ada sifat malesnya. Mungkin salat tapi sudah mepet-mepet, waktunya sudah mau habis. Nah, ini bahaya. Maka sekali lagi kebanggaan kita selaku umat muslim dan pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, ini adalah hal yang luar biasa, patut kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita yunfiqun, kemudian mudah untuk berbagi. Berbagi ilmu, berbagi rizki, berbagi harta. Maka meskipun apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kita berikan kepada orang lain, makanya tradisi dengan sedekah subuh, infak subuh, kita pagi sudah dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidaklah cukup andai kata kita hanya bersedekah sebungkus nasi. Karena apa? Karena nikmat yang kita sudah dapatkan pagi ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala minta barter, kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan bantuan oksigen dari rumah sakit, maka puluhan juta mungkin saat ini kita keluarkan untuk bisa hidup kembali, menghirup udara yang segar. Tetapi pagi hari ini Allah tidak minta apa-apa, maka di antara gantinya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita diamanai rizki, kemudian rizki itu kita bagi, itu sudah luar biasa. Maka saat itu langsung diberikan stempel status oleh Allah Subhanahu wa taala min jumlatil muttaqin, termasuk golongan orang yang bertakwa. Kita punya ilmu, pagi-pagi sudah berbagi ilmu. Kita punya lisan, kita pagi-pagi sudah berbagi nasihat, berbagi motivasi, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Mengingatkan kepada yang lain, anak kita, keluarga kita untuk dijaga dari sholat-sholatnya. Itu bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena apa? Razaqnahum, rizki yang Allah berikan kepada mereka bukan hanya harta saja. Rizki kesehatan, rizki mulut, rizki ilmu, rizki apa saja itu kita nafkahkan, kita bagi share untuk kepentingan orang lain, apalagi itu untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Makanya perintahnya Quran, qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Tadi berbagi manfaat yang telah Allah titipkan kepada kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Di antara karakteristik muttaqin adalah orang yang mengimani Quran. Quran sebagai al-mu'jizul munazzal, mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi ini kita mentadabburi Quran. Pagi ini kita melihat mukjizat Quran. Ini seolah-olah meskipun kita duduk di masjid ini gambarannya seperti kita melihat tongkatnya Nabi Musa
bisa membelah lautan. Gambarannya pagi hari ini kita duduk itu seperti ketika kita melihat Nabiullah Shaleh mengeluarkan unta dari batu besar. Atau pagi hari ini kita sama halnya ketika melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berada di tengah-tengah bara api yang sangat panas luar biasa, tetapi tidak ada satu jengkal kulit pun dari Nabiullah Ibrahim yang terbakar. Ini sama, kita melihat Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca, kita tadabburi, kita berdialog, berdiskusi dengan Al-Quran, artinya kita sedang berhadapan, kita sedang menatap dari mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengimani Quran adalah ya belajar Quran. Mengimani Quran, mentadabburi Al-Quran. Mengimani Quran adalah mengisi atau mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Dan mengimani Al-Quran itu Quran secara fair, bahwa tidak cukup kita hanya mengimani Quran, tetapi harus juga wa ma unzila min qablik, harus juga mengimani bahwa Allah sebelum menurunkan Al-Quran juga telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan sebagai penyempurna Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mengimani terhadap akhirat. Nah, ini penting. Kadang orang itu merasa bahwa yang penting baik di dunia, soleh di dunia. Kita nggak usah kemudian mikir adanya akhirat atau tidak. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya akhirat itu hanya fiksi belaka. Nah, ini adalah sesuatu kalimat yang diucapkan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, mengimani akhirat. Cirinya apa orang yang beriman kepada akhirat? Cirinya adalah senantiasa ikhtiyat, berhati-hati, waspada. Jadi ketika dia punya lisan, maka lisannya tidak sembarangan untuk berucap. Karena apa? Ada konsekuensi dari ucapan yang kita keluarkan. Wa ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari lisan kita kecuali tercatat dengan rapi oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi senantiasa mau ngomong, mau bicara itu mikir dulu. Nah, ini namanya orang yang wabil akhiratihum yuqinun. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu di dalam pengajaran beliau, kitab beliau dinukil di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, itu luar biasa. I'lam yang bagi likulli mukallafin ayyahfadha lisanah min jami'il kalam. Seyogianya, kata beliau, wajib bagi orang yang mukallaf, dewasa, sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Wajib apa? Ayyahfadha lisanah, untuk menjaga lisannya min jami'il kalam, dari semua ucapan apapun. Karena apa? Ucapan itu punya konsekuensi hukum. Apalagi ucapan-ucapan yang kemudian betul-betul ada manfaat dan madharatnya, ada konsekuensi hukumnya. Ini betul-betul harus dijaga. Jadi jangan asal nyeplos, jangan asal ngomong, apalagi kemudian beralibi. Ini kan mulut-mulutku sendiri, mau ngomong apa terserah aku. Nah, kalimat ini adalah kalimat dari orang yang tidak beriman. Orang yang beriman bukan mengatakan ini mulut-mulutku sendiri. Meskipun itu mulutnya kita sendiri, nempel di kepala kita, ada konsekuensi hukum yang harus kita terima. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ayyahfadha lisanah min jami'il kalam. Hendaknya seorang itu menjaga kalimatnya dari semua ucapan, illa kalaman tadhaharat maslahah, kecuali ucapan yang kemudian sudah kita pikir, sudah kita timbang untuk maslahatnya. Oh, ini baik, maka kita ngomong.
Oh ini manfaat untuk orang lain, kita bicara. Idistawa, bahkan kata beliau andai kata sama, ketika ditimbang omongan kita, ucapan kita, ya ada baiknya, ada buruknya. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i, fasunnatuhul imsa, akan lebih baik, masih lebih baik kata beliau ketika omongan ucapan kita ini ditimbang ada baiknya, ada buruknya, 50-50, fasunnatuhul imsa, maka lebih dikedepankan untuk tetap diam, kata beliau Asy-Syafi'i. Ini beliau, sehingga banyak ulama yang kalau nggak ditanya itu mendel mawon. Ini banyak ulama saking menjaga lisannya, itu meskipun ditamoni, didatangi, kalau nggak ditanya itu nggak bicara. Tapi kalau berbicara masalah ilmu luar biasa. Karena apa? Karena masalah ilmu adalah sesuatu yang wajib untuk disampaikan, sementara berbicara yang tidak ada manfaatnya itu sesuatu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabil akhirati hum yuqinun, di antara cirinya, karakteristiknya adalah orang ini senantiasa waspada, hati-hati, tidak mudah untuk berucap, tidak mudah untuk melakukan satu perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan itu sudah ditimbang dulu. Ini kira-kira ada manfaatnya enggak? Kemudian kita berucap. Ini wabil akhirati hum yuqinun. Jadi makna iman terhadap hari akhir tidak hanya sekedar percaya, tapi ada bukti konkret. Ini yang dimaksud sebagai mendiagnosa kita dalam segala apapun hal perbuatan kita. Kita diagnosa hati kita diagnosa lisan kita diagnosa pikiran yang menjadikan mindset kita, yang mengarahkan segala sesuatu. Maka orang yang demikian itu disifati oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu yang sejatinya mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk. Jadi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah. Ketika mau melakukan satu perbuatan maksiat, dosa, itu senantiasa di telinga kita seolah ada yang membisiki, jangan. Ketika kita mau melakukan kezaliman, itu seolah-olah ada yang kemudian mengarahkan, ini dosa, ini boleh, dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah rambu-rambu. Kita mau jalan, ada belok kanan, kita ikut belok kanan. Ada rambu belok kiri, kita ikut belok kiri. Ada rambu tidak boleh stop, kita tidak stop, langsung terus. Ini namanya hudan, namanya petunjuk. Orang yang kemudian diberikan oleh Allah petunjuk tetapi melanggar rambu dari Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang disifati sebagai orang yang tadi bisa munafik, bisa juga menjadi kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah yang sejatinya mendapatkan sifat muflih, falah, bahagia. Orang yang terhormat, orang yang senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Jadi mindset kita falah, muflih, orangnya disebut muflih, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Itu dalam kacamata Allah bukan dilihat dari banyaknya harta, bukan juga dari status sosialnya kita, bukan juga dari sehat atau sakitnya kita, tetapi falah, sifat beruntung, sifat bahagia. Manakala dalam hati ada iman, kemudian ada sholat yang kita kerjakan, kita iman kepada apa yang disampaikan oleh Quran, kemudian kita terhadap akhirat, sehingga perbuatan kita itu hati-hati, waspada, itu sebetulnya sejatinya orang yang beruntung.
Jadi sejatinya orang yang beruntung itu senantiasa tadi waspada, ikhtiyat, hati-hati terus, sehingga tidak ada kalimat kecuali kalimat itu kalimat yang menghantarkan kebahagiaan kita, yaitu di lisan kita ada kalimat takbir, di lisan kita ada kalimat tasbih, di lisan kita ada kalimat tahlil, di hati kita ada kalimat-kalimat al-baqiyatus sholihah, kalimat-kalimat keabadian. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat-kalimat keabadian yang lisan kita ketika kita berucap itu, lisan kita menjadi abadi di dalam kebahagiaan. Ketika itu ada di dalam hati kita itu langgeng di dalam kebahagiaannya. Itu namanya al-baqiyatus sholihah. Berbeda dengan ucapan-ucapan yang tiap hari kita ucapkan, yang macam-macam kalimatnya. Mungkin kosakatanya bisa ribuan, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Itu kosakata yang kita keluarkan. Itu bisa jadi kosakata yang disifati oleh Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ada kalimatnya ada, tetapi karena diucapkan, bukan karena menuju kepada sesuatu yang hakiki. Itu namanya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dari sesuatu yang paling remeh, misalnya kita kenyang. Kenyang itu kan sebetulnya bukan sesuatu hal yang hakiki. Hanya karena menuju kepada ada kalimatnya, karena sudah kadung kita ucapkan. Nyatanya orang yang misalnya sudah pikun, habis makan saja bilangnya lapar, bilangnya belum kenyang, bilangnya belum makan. Karena apa? Karena makan itu bukan menunjukkan kepada makna kekenyangan atau makna kenyang. Jadi makna saya makan itu sebetulnya menunjukkan sesuatu yang karena kalimat itu sudah kadung kita ucapkan. Jadi adanya kalimat karena sudah diucapkan, bukan menunjuk kepada makna. Apalagi yang kemudian menyangkut akidah. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Lata, Tuhan itu Uzza. Itu kan kalimat takhruju min afwahihim. Adanya kalimat karena sudah kadung diucapkan, tapi tidak merujuk kepada makna yang hakiki. Makna yang hakiki yang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna yang hakiki itu apa? Allahu Akbar. Makna yang hakiki itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalimat itu bukan hanya ada ketika kita ucapkan, tetapi kalimat itu menunjuk kepada substansi hakiki dari kalimat. Nah, ini makanya kita beruntung diberikan syariat sholat. Karena apa? Syariat sholat itu isinya dari awal sampai akhir tidak ada ucapan, kecuali ucapan itu adalah al-baqiyatus sholihah, kalimat-kalimat keabadian. Sehingga ketika hati kita isi dengan kalimat itu, lisan kita basah dengan kalimat itu, pikiran kita mindsetnya dengan kalimat keabadian itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagianya abadi, kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk penyempurna, barangkali sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, mohon silakan kalau ada.